Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, tawa puas Xiao Yichen bergema di dunia ini. Kematian Xiao Yan membuatnya sangat bersemangat. Dan Xiao Yan belum pernah berlatih seni sihir seperti kebangkitan 9 revolusi. Ketika Xiao Yan meninggal, dia sudah mati dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Namun sebelum tawanya berhenti, sosoknya menghilang di langit dari udara tipis. Hanya tawa puas yang masih bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Xiao Yichen merasa bahwa dia tiba-tiba datang ke dunia lain, dan dunia ini sangat kaya akan energi spiritual. Pohon bodi kuno. Xiao Yichen melihat ke depan dan melihat pohon kuno yang sangat besar. Tetapi pada saat berikutnya, kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kejutan. Dia lalu berteriak dengan tidak percaya. Xiao Yan, tidak mungkin. Apakah kamu belum mati? Seorang pemuda berpakaian hitam dengan mata sedikit tertutup duduk di atas pohon bodi kuno. Pemuda berbaju hitam itu ternyata adalah Xiao Yan yang baru saja dibunuh oleh Xiao Yichen. Mendengar seruan Xiao Yichen, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yichen, aku sudah lama menunggumu. Melihat Xiao Yan duduk tanpa cedera di pohon bodi kuno, ekspresi Xiao Yichen tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Dia jelas ingat bahwa Xiao Yan telah benar-benar terbunuh, tetapi mengapa Xiao Yan muncul di sini dengan sangat baik? Xiao Yichen sangat terkejut dan berkata, Xiao Yan, bukankah kamu memotong tanganmu sendiri dan dibunuh sepenuhnya olehku? Ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan lalu berkata, Xiao Yichen, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir Xiao Yan akan melakukan tindakan bodoh seperti memotong tanganku sendiri? Xiao Yichen lalu bertanya dengan curiga. Lalu, apa yang terjadi dengan Xiao Yan yang dibunuh olehku? Xiao Yan tersenyum dan berkata, itu hanya inkarnasiku. Ucap dari Xiao Yan. Xiao Yichen lalu berkata, inkarnasi di luar tubuh. Aku telah mendengar tentang inkarnasi jiwa dan 3.000 hantu guntur. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang inkarnasi di luar tubuh. Jika itu adalah inkarnasi jiwa atau 3.000 hantu guntur, aku pasti bisa langsung mengenalinya. Tapi Xiao Yan yang aku bunuh tadi memang napas Xiao Yanmu. Ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan dan berkata, Xiao Yichen, kamu pikir kamu adalah orang yang paling menakjubkan di benua Dauki ini. Tetapi di mataku, Xiao Yichen hanyalah orang bodoh, seekor katak di dasar sumur. Tidak heran katak di dasar sumur sepertimu, bagaimana bisa mengetahui inkarnasi di luar tubuh? Kamu, Xiao Yichen, hanyalah badut yang melompat di atas balok. Mendengar ejekan Xiao Yan, hati Xiao Yichen dipenuhi amarah. Dia berteriak dengan marah. Xiao Yan, beraninya kamu berbicara seperti itu. Dulu, kekuatanku tidak sebaik dirimu, tapi sekarang kekuatanku tidak kalah denganmu. Aku akan memberitahumu bahwa kamu akan membayar harga yang mahal untuk apa yang baru saja kamu katakan. Ucap dari Xiao Yichen. Xiao Yan tersenyum dan berkata, benarkah? Jika kamu punya nyali, ikuti aku. Kita bisa bertarung dengan baik. Tubuh Xiao Yan bergerak, berubah menjadi aliran cahaya, dan jatuh ke dalam kuali Qian Kunding. Melihat kuali besar yang tak tertandingi di depannya, Xiao Yichen merasa ragu, tetapi dia juga terbang ke dalam kuali. Kuali Qian Kunding dapat menampung langit dan bumi. Di dalam kuali Qian Kun, itu adalah dunianya sendiri. Ruang di dalamnya sangat luas. Ketika Xiao Yichen berjalan ke dalam kuali Qian Kun, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Dengan nyala api tak terbatas yang naik dengan hebat antara langit dan bumi, suhu yang sangat panas pasti di luar jangkauan orang biasa. Untungnya Xiao Yan dan Xiao Yichen sama-sama mengolah alam atribut api melawan Qi. sehingga suhu panas di sekitar mereka benar-benar meningkatkan aura mereka.
Begitu keduanya memasuki lautan api yang tak berujung, mereka mulai pertempuran yang paling kejam. Keduanya kini berada di puncak kekuatan Daudi. Keduanya berimbang saat memulai pertarungan mereka. Xiao Yechen telah mempelajari buku pegangan Kaisar Yan. Oleh karena itu, Xiao Yechen mengetahui hampir semua skill bertarung yang diketahui Xiao Yan. Xiao Yan menampilkan penggaris gelombang, pemisah api, dan Xiao Yechen juga menampilkan penggaris gelombang pemisah api. Xiao Yan menampilkan penggaris renang Liu Hue, dan Xiao Yechen juga menampilkan penggaris renang Liu Hue. Dengan cara ini, keduanya terus menggunakan skill bertarung yang sama untuk bertarung satu sama lain. Dan gelombang energi yang menakutkan bergerak dan terus meledak. Xiao Yan berturut-turut melakukan skill bertarung yang kuat seperti telapak keberuntungan surga besar, jari Huang Quan, telapak Huang Quan, 5 roda dari api, ledakan Yan Xuan, penguasa kuno abadi api yang berbeda, dan seterusnya. Namun setiap kali Xiao Yan menampilkan skill bertarung, Xiao Yechen juga menampilkan skill bertarung yang sama. Untuk sementara waktu, keduanya seimbang dan tidak dapat dibedakan. Xiao Yan akhirnya menampilkan 23 warna teratai api. 23 warna teratai api adalah serangan terkuat yang dapat dilakukan Xiao Yan. Tetapi dia tidak dapat membuat teratai api seperti itu tanpa batas waktu. Dalam waktu singkat, dia hanya dapat melemparkan teratai api seperti itu sekali. Xiao Yechen segera menampilkan teratai api hitam untuk bertarung melawan Xiao Yan. Dalam konfrontasi sebelumnya, keduanya seimbang. Tetapi teratai api warna 23 milik Xiao Yan tidak sebanding dengan teratai api hitam milik Xiao Yechen. Kedua teratai api meledak pada saat yang sama, dan dua gelombang api yang berbeda saling berhadapan dengan sengit. Dalam konfrontasi antara 23 warna teratai api dan teratai api hitam, pada akhirnya 23 teratai api warna memenangkan kemenangan yang luar biasa, meniup Xiao Yechen keluar. Xiao Yechen juga terluka untuk pertama kalinya. Namun Xiao Yechen menghindar tepat waktu, dan luka-lukanya tidak serius. Dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan menyerang Xiao Yan lagi. Xiao Yechen, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku, ucap dari Xiao Yan, dan napasnya naik dengan cepat. Xiao Yechen lalu bergumam, mungkinkah dia telah dipromosikan ke ranah pertempuran abadi Daoxian, dan dia sengaja menyembunyikan kekuatan sebelumnya. Namun apa yang dikhawatirkan Xiao Yechen tidak terjadi. Dan Xiao Yan tidak menembus batas Daudi dan memasuki ranah Daoxian. Tapi tepat sebelum dia akan memasuki Daoxian, dia tiba-tiba berhenti. Meskipun Xiao Yan tidak maju ke ranah Daoxian, Xiao Yan menjadi orang yang paling dekat dengan Daoxian. Hanya tinggal setengah langkah lagi untuk dipromosikan menjadi Daoxian. Meskipun dia belum bisa benar-benar memasuki pertempuran abadi, dia sudah setengah abadi. Merasakan aura mengerikan terungkap di tubuh Xiao Yan, tubuh Xiao Yechen bergetar, berubah menjadi api hitam, dan terbang dengan cepat menuju kedalaman laut api. Xiao Yan mengejar Xiao Yechen. Keduanya melewati tirai tipis satu demi satu, dan memasuki dunia misterius di mana burung berkicau dan bunga harum. Dunia ini damai, burung-burung berkicau, bunga-bunga yang harum, rumput beraspal, air jernih dan langit biru, dan ada semburan musik peri yang mengambang dari langit. Suara musik surgawi itu ternyata adalah suara piano yang menyenangkan. Mengikuti suara piano ada sebuah paviliun menjulang di antara awan dan kabut. Bukankah situasi ini negeri dongeng dalam legenda? Xiao Yan pernah ke sini sebelumnya dan tidak merasakan apa-apa. Tetapi Xiao Yechen pertama kalinya dia datang ke dunia magis ini dan dia sangat terkejut. Di kastil di langit, Xiao Yechen melihat seorang wanita dengan kerudung di wajahnya, duduk di dekat jendela, bermain piano. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah wanita itu, tetapi melihat sosok wanita yang elegan, dia menebak bahwa wanita itu pasti dewi yang sangat cantik. Wajah Xiao Yechen menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan muncul di hatinya. Sekarang Xiao Yan adalah setengah abadi. Dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tetapi dia bisa meminta bantuan wanita itu. Mungkin wanita dapat menyelamatkan hidupnya. Xiao Yechen segera terbang menuju kastil di langit, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa dia merasakan tekanan yang tidak terlihat. Dan semakin dia terbang ke depan, semakin besar tekanannya. Pada akhirnya dia berhenti. Xiao Yechen segera berlutut dan berteriak minta tolong kepada wanita itu. Dewi, aku dikejar oleh orang jahat. Tolong selamatkan aku.
Ceng! Suara piano berhenti tiba-tiba, dan setelah beberapa saat, teriakan dingin datang perlahan. Kamu sangat tidak berguna. Jika kamu mati, itu bukan urusanku. Tapi kamu mencoba untuk bertahan, berlutut padaku, dan meminta bantuanku. Kamu telah menggangguku barusan. Aku akan memotongmu menjadi ribuan keping. Tapi aku akan membiarkanmu sekali lagi. Jangan pernah menggangguku lagi. Ingat lain kali. Jangan berteriak di depanku. Ucap dari wanita itu. Meskipun Xiaoyan dan Xiao Yichen telah mencapai puncak Daodi, wanita itu memberi mereka perasaan yang sangat menakutkan. Mereka tidak dapat merasakan kekuatan wanita itu. Mereka hanya merasa bahwa kekuatan wanita itu tidak terduga. Mereka tidak berani menunjukkan keangkuhan sedikit pun di depan wanita itu. Dewi, aku telah mengganggumu. Aku akan pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan dengan lembut. Tidak perlu. Bukankah kalian akan bertarung? Kalau begitu, aku akan memberimu tempat untuk bertarung, ucap wanita itu. Begitu suara itu jatuh, lingkungan di sekitar Xiaoyan dan Xiao Yichen berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka datang ke ruang lain. Ruang ini sangat kosong, dan itu sempurna untuk bertarung. Mengembangkan dunia. Xiao Yichen sangat terkejut ketika melihat Dewi berevolusi ke dunia lain dalam sekejap mata. Evolusi dunia kecil adalah semacam kekuatan gaib yang hanya bisa ditampilkan oleh orang yang kuat. Di atas penguasa abadi. Ketika dia datang ke dunia kecil yang berevolusi, Xiaoyan bertanya dengan dingin. Cepat katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan guruku? Xiao Yichen memenjarakan gurunya Yao Lao, dan Xiaoyan telah menggeledah klan Xiao, Papilion Qiyun, dan Yan Meng, tetapi tidak menemukan jejak Yao Lao. Dapat dilihat bahwa Yao Lao pasti disembunyikan oleh Xiao Yichen. Xiao Yichen tersenyum dingin dan segera mengeluarkan Yao Lao dari cincin Qian Kun, lalu meraih leher Yao Lao dengan telapak tangannya dan berkata, Xiaoyan, seperti aturan tadi, kamu harus memotong tanganmu sendiri. Jika tidak, aku akan segera mengakhiri hidup orang tua ini. Mendengar ini, Xiaoyan terjebak dalam dilema. Yao Lao dicekik oleh Xiao Yichen, tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Yao Lao menjadi semakin tua. Jelas Yao Lao telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Xiaoyan berkata dengan marah, Xiao Yichen, lepaskan guruku. Xiao Yichen lalu berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin gurumu mati, kamu bisa memotong tanganmu sendiri. Kamu? Xiaoyan sangat marah dan kemarahannya melonjak di hatinya. Xiao Yichen ini sangat tidak tahu malu. Dia menggunakan Xiao Xiao dan Jian sebagai ancaman sebelumnya. Dan sekarang dia menggunakan gurunya sebagai ancaman. Tentu saja Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk memotong tangannya sendiri. Dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan gurunya, tapi dia juga akan membawa dirinya ke jalan buntu. Tetapi jika Xiaoyan tidak melakukan apa yang dikatakan Xiao Yichen mungkin akan benar-benar membunuh gurunya. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak memotong tanganmu sendiri dalam hitungan ketiga, aku akan membunuh gurumu. Xiao Yichen tersenyum puas dan kemudian perlahan menghitung. 1, 2. Namun baru saja Xiao Yichen menghitung sampai 2, sebuah suara terdengar perlahan. Tuan-tuan, untuk bertahan hidup di dunia ini, kalian harus mengandalkan kekuatan kalian sendiri untuk bertarung dengan bermartabat. Jangan gunakan orang lain untuk itu. Orang yang berbicara adalah Dewi misterius yang tinggal di menara awan. Saat suara itu jatuh, tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba meraih. Sebelum Xiao Yichen bisa bereaksi, kemudian tangan besar yang tak terlihat dan asap menghilang dengan sia-sia ke dalam kehampaan. Xiaoyan dan Xiao Yichen sama-sama kaget. Wanita misterius itu terlalu menakutkan. Wanita misterius itu tampaknya menjadi pengendali dunia ini. Melihat gurunya terselamatkan, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yichen dan berkata, Xiao Yichen, sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yichen lalu berteriak dengan marah. Baiklah, aku tidak takut.
Begitu kata-kata itu jatuh, dia langsung membawa kekuatan pembunuh yang mengerikan dan menyerang Xiaoyan dengan marah. Xiaoyan tersenyum dan sudah mendekati Xiao Yichen seperti kilat. Duar! Begitu kedua belah pihak bersentuhan, ledakan energi yang menghancurkan bumi dan badai energi yang mengerikan terus menyebar. Di langit, dua cahaya dan bayangan bergerak dengan cepat, dan serangkaian skill bertarung yang sangat kuat terus ditampilkan dalam waktu singkat. Pertempuran antara kedua pria itu menghancurkan dunia kecil ini dan benar-benar mengubahnya menjadi reruntuhan. Bagaimanapun kekuatan Xiao Yichen sedikit lebih rendah dari Xiaoyan. Pada awalnya, Xiao Yichen mampu bersaing dengan Xiaoyan secara setara. Tetapi setelah beberapa saat, Xiao Yichen secara bertahap kalah dan jatuh ke dalam kerugian. Xiao Yichen menjadi ketakutan. Semakin dia bertarung, kekuatan bertarung Xiaoyan berada di luar imajinasinya. Di bawah serangan tirani Xiaoyan, dia hanya bisa mundur. Ekspresi ganas melintas di wajah Xiao Yichen, lalu berkata dengan dingin, "Xiaoyan, baiklah, karena kamu telah memaksaku." Api hitam seperti tinta menyembur keluar dari tubuh Xiao Yichen dan segera membungkus Xiao Yichen. Pada saat ini Xiaoyan terkejut melihat tubuh Xiao Yichen tiba-tiba terbakar dan kemudian berubah menjadi api hitam. Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yichen. Pada saat ini, api hitam menyembur keluar dengan cepat di dunia ini. Dan hanya dalam waktu singkat, dunia ini benar-benar dipenuhi dengan api hitam. Buang! Sebuah tinju hitam menghantam punggung Xiaoyan dengan kejam. Xiaoyan terhuyung-huyung dan kembali beberapa langkah ke depan. "Kecepatan yang sangat cepat," ucap dari Xiaoyan terkejut. Api aneh di tubuh Xiaoyan juga dikeluarkan, membungkus lapisan di permukaan tubuhnya, menghalangi semua api hitam. Tiba-tiba telapak tangan hitam besar datang diam-diam lagi. Kali ini Xiaoyan berbalik dengan tiba-tiba dan melemparkan tinjunya dengan marah. Namun kecepatan sidik jari api hitam itu sangat ekstrim. Sidik jari itu dengan kejam tercetak di dada Xiaoyan. Xiaoyan mundur beberapa langkah dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Api hitam di udara benar-benar aneh. Tampaknya dalam api hitam ini, serangan paling menakutkan dapat diluncurkan kapan saja dan di mana saja. Tapi Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaan Xiao Yichen. Xiaoyan berjalan perlahan dalam api hitam. Pada saat ini, semua skill pertahanannya diaktifkan. Serangan kuat lainnya datang dengan cepat. Kali ini Xiaoyan tidak menghindar karena dia tahu akan sulit baginya untuk menghindari serangan itu. Dengan keras serangan itu menghantam cahaya yang melindungi tubuh, dan cahaya yang melindungi tubuh tiba-tiba bergetar hebat. Ketika serangan itu datang, Xiaoyan dengan hati-hati mengamati situasi serangan itu. Tangan kanannya seperti pisau dan menebas kekosongan di depan. Xiao Yichen baru saja menyembunyikan dirinya dalam api hitam dan menyerang Xiaoyan terus-menerus. Cukup sulit untuk menemukan Xiao Yichen dari nyala api hitam. Karena itu, Xiaoyan memadamkan semua api hitam di sini. Pikiran Xiaoyan bergerak, domain api yang berbeda segera terbuka, dan api melonjak keluar dari langit, yang berkembang menjadi dunia api yang aneh. Begitu api yang berbeda dan api hitam bersentuhan, mereka bertarung dengan sengit di udara, dan semburan energi segera menyebar di udara. Xiaoyan duduk di tengah domain api berbeda, matanya sedikit tertutup, dan dia tidak bergerak. Kesadaran spiritualnya telah tersebar di setiap sudut domain api ini. Jika Xiao Yichen berani melangkah ke domain api aneh, dia pasti akan menjadi yang pertama merasakannya. Waktu berlalu, Xiao Yichen yang telah mengamati di luar alam untuk waktu yang lama, akhirnya tidak tahan lagi. Di bawah naungan api hitam, dia diam-diam berlari ke arah Xiaoyan. Xiaoyan masih tetap tidak bergerak. Ketika Xiao Yichen mendekat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, menggenggam telapak tangannya, dan pedang Dewa Iblis melintas. Xiao Yichen terkejut dan dengan cepat melangkah mundur. Sebelum Xiao Yichen bisa mundur, sinar pedang tajam menebas langsung kehampaan, membelah Xiao Yichen menjadi dua bagian. Xiaoyan menebas dengan pedang para dewa dan iblis di tangannya, membelah Xiao Yichen menjadi puluhan bagian. Namun tubuh Xiao Yichen yang terbelah menjadi puluhan bagian berubah menjadi api hitam yang perlahan menghilang. Setelah Xiao Yichen ditangani, Xiaoyan menarik diri dari dunia kecil ini dan datang ke dasar kastil di langit untuk menemui gurunya Yao Lao. Keduanya saling menatap dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Xiaoyan lalu berkata, "Maaf, guru, aku kembali terlambat dan membuatmu menderita." Senyum muncul di wajah tua Yao Lao.
dan berkata, "Pulanglah, kembalilah saja." Xiaoyan hendak membawa gurunya kembali ke Pavilion Qingyun. Sebelum meninggalkan dunia magis ini, Xiaoyan berterima kasih kepada Dewi. "Terima kasih Dewi, karena telah membantuku barusan." Sang Dewi lalu berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Cepat tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu pembersihanku lagi di masa depan." "Baiklah, aku mengerti," ucap dari Xiaoyan. Dan kemudian terbang keluar dari Kuali Qiankun bersama Yaolao, meninggalkan dunia batinnya dan kembali ke Pavilion Qingyun. Kembalinya Xiaoyan dan Yaolao membuat semua orang di Pavilion Qingyun benar-benar mendidih. Sebelumnya setelah melihat Xiaoyan dibunuh oleh Xiao Yichen, banyak orang tiba-tiba menjadi sedih dan semua orang merasa putus asa di hati mereka. Mereka tidak punya harapan untuk melawan Xiao Yichen. Namun pada saat ini, Xiaoyan kembali dengan selamat, yang mengejutkan semua orang dan membuat semua orang gembira. Selama Xiaoyan ada, mereka akan merasakan rasa aman. Xiao Xiao dan Jian melihat bahwa Xiaoyan kembali dengan selamat. Keduanya bergegas langsung ke pelukan Xiaoyan dan menangis. Sebelum mereka melihat Xiaoyan terbunuh, mereka pingsan ketakutan. Kembalinya Yaolao juga membuat banyak orang merasa gembira. Yaolao segera menjauh dari kerumunan, memasuki satu halaman di Pavilion Qingyun dan beristirahat dengan tenang. Dia telah banyak menderita selama bertahun-tahun dan inilah saatnya untuk beristirahat dengan baik. Namun Xiaoyan tampak khawatir di tengah sorakan itu. Meskipun Xiao Yichen terbunuh, jika Xiao Yichen dibangkitkan lagi, Xiao Yichen mungkin telah memasuki ranah pertempuran abadi. Pada saat itu tidak mungkin baginya untuk melawan Xiao Yichen. Jadi dia harus memikirkan cara untuk menghadapi Xiao Yichen sesegera mungkin. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!